sih dekor-mendekor kamar tidur gue. Bukan dekor-mendekor, tapi lebih kayak pasang lampu doang sebenarnya. Bombastic side eye. Jadi hari ini gue mau pasang lampu yang sering kita denger. Gue nggak tahu gue doang yang sering denger atau kalian juga sering denger. Istilah lampu ini adalah ambient lighting atau mood lighting. Jadi pencahayaan fungsinya itu untuk memberikan mood tertentu gitu. Misalnya malam hari moodnya tuh lampunya kuning, sexy time moodnya apa, suka-suka lu deh pokoknya. Penyesuaian atau pergantian warna dari pencahayaan di tempat tinggal lo yang menyesuaikan sama mood lo. Mood lu lagi marah gitu ya, kalau lu orangnya silent treatment, lu ganti aja lampu lu jadi warna merah gitu biar pasangan lu tahu kalau lu lagi marah. Jadi warna lampu yang disesuaikan sama mood kita. Jadi hari ini gue mau pasang lampu yang namanya LED strip lighting. Jadi lampu yang bentuknya tuh kayak tali gitu loh. Dia tuh fleksibel, jadi bisa menyesuaikan lekuk-lekuk furnitur atau lekuk-lekuk meja, lekuk TV. Pokoknya kayak dia bisa dipasang menyesuaikan sama bentuk yang lu mau, fleksibel. Karena dia bentuknya tuh tali. Ntar gue tunjukin, oke? Oke, jadi di sini gue mau pasang lampunya itu di cermin ini. Jadi kan cermin ini bentuknya kan persegi nih. Nah, nanti LED strip lightingnya akan gue pasangin di pinggir-pinggir dari cermin ini gitu. Ini kan cermin ada 4 sisi nih. Tapi kayaknya LED strip lighting gue itu cuman bisa cukup untuk 3 sisi dari cermin ini. Jadi ntar gue akan pasang di kiri, kanan, dan atas. Serap. Oke, jadi langsung aja kita pasang LED light strip di sisi-sisi cermin ini. Jadi lampu ini nggak pakai baterai ya guys. Jadi kalian cara nyalainnya ya dicolok gitu ke power socket, bukan pakai baterai atau nggak dicas gitu. Jadi ini harus dicolok. Ini isinya. Jadi ini gue beli yang 5 meter. Oke, kayaknya gue harus membaca instruksi ya. Dan ini dikasih remote juga. Tada! Gampang kok caranya. Let's get started. One eternity later. Oke, satu sisi udah selesai ya. Sisi yang sebelah sana paling jauh. Sekarang gue mau ngerjain sisi yang atas. Jadi tali dari LED strip ini tuh nyambung, gak bisa dipotong. Kalau dipotong listriknya putus. Kayak gue harus menginjak sesuatu deh. Soalnya gak kelihatan, tinggi banget. Gue harus geser-geser bangku supaya gue bisa naik ke injekan. Gue takut dia kurang panjang ya. Cuma mau make sure kalau gue baik-baik aja. Siap-siap, oke. Gue akan membuat ruangan ini jadi dramatis dan emosional dengan tekan satu tombol aja. Bagus kan? Sekarang ruangan ini jadi lebih banyak pencahayaan. Dan kalau gue lagi bete seminggu sebelum mens, senggol bacok. Kalian bisa lihat dalam sekejap ruangan ini tuh moodnya langsung berubah. Gue nggak tahu ijo itu moodnya apa, mungkin mood makanan sehat. Pokoknya ada ijo gitu loh. Biru tuh kayak mood dunia malam. Jadi maksudnya RGB tuh RGB, singkatan dari red, green, and blue. Jadi dari RGB ini tuh ada turunannya lagi. Ini warna turunannya adalah orange. Turunan dari warna red, dari warna merah. Ini gue suka banget nih. Ini lampu favorit gue nih. Kalau malam lu nyalain lampu ini dan diredupin, udah 5 menit setelah lu nyalain tidur lu langsung. Ini kuning telur, kuning wortel, orange sunrise, yang ini orange sunset, yang ini gua ngamuk. Oh, ini tuh hijau, mungkin Hulk kali ya. Ini turquoise, ini blue seperti laut, biru laut. Nah, selain kalian bisa ngeset warnanya, gelap banget guanya anjir.
Selain kalian bisa ngeset warnanya di sini, kalian juga bisa bikin lampu ini kayak kedip-kedip disco. Kedip-kedip disco. Kalian juga bisa sambil dengerin musik gitu ya, vibing aja. Kalian bisa party di kamar tidur kalian, lu bayangin. Ini gue balikin lagi ke white. Ini ada setting juga untuk naikin dan nurunin intensitas cahayanya. Gue naikin. Oh, ini kayaknya udah maksimum intensity. Ini gue turunin. Gue bakal party sih di kamar. Sebelum tidur gue party. Jadi sebenarnya nih enaknya adalah ketika malam ya udah nih lampu malam gue pasti ini nih. Ini adalah lampu malam gue. Oke, jadi kita udah selesai ya memasang lampu LED stripnya, dan gue akan tunjukin ke kalian di rumah gue ini isinya itu sebenarnya lampu LED semua. Jadi bohlam gue itu sebenarnya udah pakai LED light semua. Jadi gue bisa ngeset warnanya, bahkan lampu di kamar mandi gue juga pakai LED. Jadi ya gue bisa party sambil mandi. Ntar gue akan nunjukin LED di ruangan yang lain, oke? Nih kalau kalian lihat nih lampu meja kayak gini, gue punya ada 3 atau ada 4 gitu. Dan lampu meja ini semuanya gue pasangin LED light. Jadi semua lampu meja di rumah gue itu gue pasangin bohlam LED yang warnanya tuh RGB. Jadi ini semua ruangan kalau gue lagi moodnya pengen pink, ya udah gue set pink semuanya. Jadi ini semua ruangan bakalan pink gitu loh. Dan gue suka aja gitu kayak ruangan gue moodnya dan kepribadiannya tuh jadi beda gitu. Tapi serius, gue ngerasa ruangan itu jadi punya kepribadian sendiri kalau lightingnya tuh beda warna. Ini contohnya ya guys, jadi gue hampir nggak pernah nyalain yang namanya overhead lights atau lampu besar yang biasanya tuh ditempel di ceiling, di plafon atas. Itu lampu yang paling gue benci, tau nggak, overhead lights. Selain dia bikin muka lu jelek, karena lu bayangin dia lightingnya dari atas gitu dan intensitasnya kan kenceng banget kan. Sudut-sudut muka lu tuh jadinya serem kalau lu nyalain overhead lights dan lu misalnya lagi ngerekam video gitu. Jadi gue hampir nggak pernah nyalain overhead lights. Biasanya gue kalau mau pencahayaan yang intensitasnya gede, gue pakai natural lighting aja. Jadi gue pakai pencahayaan alami dari matahari gitu, karena dia lebih bagus pantulannya ke muka kita. Jadi lighting itu dalam suatu rumah itu ada expertise-nya sendiri. Ada orang yang namanya tuh lighting designer. Kerjaan lighting designer adalah install lighting di rumah lu untuk menyesuaikan sama yang namanya circadian rhythm atau ritme circadian. Itu ritme otak lu ketika harus bangun dan ketika otak lu harus tidur. Lampu itu atau pencahayaan di rumah lu itu sangat-sangat mempengaruhi ritme bangun dan tidur lo. Gue adalah orang yang sangat memperhatikan pencahayaan di rumah gue untuk pola tidur gue sebenarnya. Makanya kenapa gue suka banget yang namanya ambient lighting. Hai, oke, ini sebenarnya masih terang di luar, tapi gue udah nutupin gorden supaya kalian bisa ngelihat ruangan ini secara menyeluruh gitu ketika ambient lightingnya dinyalain. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu akurat warna lampunya karena ada pencahayaan dari luar. Jadi kalau misalnya kalian lihat di videonya tuh kayak lampunya tuh masih terang tuh lampu mejanya. Tapi sebenarnya lampu itu tuh warnanya kuning banget aslinya, kuning banget. Bentar ya, gue switch fokusnya karena ini fokusnya masih di gue gitu. Jadi warna lampu ini nggak akurat. Nah ini udah gue switch fokusnya ke lampu. Jadi kalian bisa lihat warna lampunya lebih akurat. Di atas jam 7 malam gue udah nyalain lampu kuning ini karena gue mau ya ngasih sinyal aja ke otak gue saatnya tidur gitu. Makanya lampunya nggak boleh banyak-banyak. Nah ini dua lampu meja ini bisa gue ganti juga warnanya. Jadi warna pink, merah, sama kayak lampu RGB. Tapi gue jarang sih ganti warna-warna RGB karena ini lampu yang biasanya sering gue pakai, ini kuning ini. Pokoknya kalau matahari udah tenggelam gitu ya, udah sunset, itu pasti overhead lights-nya itu udah gue matiin. Pokoknya semua lampu putih udah gue matiin, kecuali gue masih kerja. Pokoknya lampu putih itu cuman gue nyalain ketika gue lagi kerja. Kerja tuh maksudnya gue lagi kerja di laptop, gue lagi mau cuci piring, misalnya gue mau nyapu gitu, tiba-tiba jam 7 malam gitu akan gue nyalain lampu fluorescent, lampu biru. Karena lampu biru itu sangat
efektif, ngebuat kita tuh alert and awake. Otak lu langsung bangun ketika lampu tuh warnanya warna biru. Jadi itu adalah lampu produktivitas. Gue lagi pengen ngerjain sesuatu malam-malam, ya mau gak mau gue nyalain lampu birunya. Kenapa hotel-hotel itu nggak punya overhead lights? Coba. Karena sebenarnya hotel itu dipakai buat tidur kan, bukan buat kerja gitu. Kita nyewa kamar hotel untuk dipakai tidur, ya nggak sih? Kalau kerja mending lu co-working space aja, atau nggak lu ngantor gitu, atau nggak lu ke cafe, WFC, DAP deh. Hotel itu emang fungsi utamanya adalah untuk tidur, makanya hotel itu nggak punya yang namanya lampu di plafonnya atau lampu. Coba deh emang ada hotel yang lampunya pakai lampu putih tuh, nggak ada lighting designernya. Berarti nggak ada. Hotel tuh hampir semua hotel tuh pencahayaannya pasti pencahayaan kuning. Jadi di otak kita tuh ada yang namanya hormon ngantuk. Otak kita tuh mengeluarkan hormon ngantuk ketika matahari tuh udah terbenam. Emang udah kayak gitu programnya gitu loh. Pokoknya ketika matahari terbenam itu ada otak kita akan ngeluarin hormon yang namanya hormon melatonin. Jadi itu hormon yang natural aja diproduksi sama otak kita gitu ketika matahari udah tenggelam. Ya fungsinya untuk bikin kita tidur, untuk bikin kita nggak sadar. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lagi nggak sadar itu emang kita perlu untuk tidur, untuk benerin badan kita yang udah terlalu overused ini, dipakai gitu seharian buat kerja. Makanya itu saatnya badan kita meregenerasi. Gue akan mengganti warna lampu di ruangan ini dengan cara mengganti warna lampu meja yang tadi gue tunjukin. Jadi ada aplikasinya. Ini gue lupa merek bohlamnya apa, tapi di bohlamnya itu emang ada instruksi untuk kayak install aplikasi. Aplikasi ini tuh fungsinya kayak remote yang tadi. Jadi kayak bisa ganti warna, juga bisa matiin nyalain lampunya gitu. Jadi kayak remote. Gue mau ruangan ini jadi warna pink. Tinggal minum wine nggak lu? Minum air putih juga bisa sih. Nggak harus minum wine dengan lighting kayak gini. Lu bisa minum air putih atau minum susu. Ya suka-suka lu deh gitu, yang menyesuaikan mood lo aja pada saat itu gitu. Kembali lagi ke lampu normal, yaitu lampu kuning. Seru sebenarnya kalau kalian mau pakai ambient lighting di rumah kalian, karena yaitu moodnya itu lebih bisa kalian kontrol gitu, bisa kalian atur sendiri. Dan gue juga pasang RGB light di kamar mandi gue, karena gue kalau mandi tuh emang moodnya lain-lain. Kayak gue pengen mandi di hutan, terus kadang pengen biru gitu kayak mandi. Pokoknya tuh kayak kalau biru tuh moodnya tuh air gitu. Gue ada di suatu permukaan air dan dia tuh mantulin cahaya biru. Ini ya, gue akan tunjukin kamar mandi gue dengan lampu RGB. Oke, jadi di belakang ini adalah kamar mandi gue, dan gue akan mengganti cahayanya ke mood hutan. Ini adalah mood yang lumayan gue sering nyalain kalau gue mandi. Nggak sering-sering banget sih, gue sering kalau mandi ya lampu normal aja gitu, biar kelihatan dakinya, ngerti nggak sih? Kalau kayak gini dakinya nggak bakal kelihatan. Ini sekali-kali aja nih, jangan sering-sering, takutnya ntar lu mandi tapi masih banyak daki. Jadi gue biasanya nyalain ini ketika gue tuh lagi mandi yang durasinya lama. Gue scrubbing, hair mask, dan gue harus nunggu agak lama. Ini tuh nggak bikin gue capek, ngerti gak sih? Nggak bikin waktu jadi rasanya tuh lama. Ini tuh bikin kayak waktu rasanya cepet gitu, karena this is the forest baby. Gue sambil nyalain shower, gue ngebayangin itu adalah air terjun. Soalnya gue sambil merem, dan gue juga kadang gue pakai portable speaker di sini, kayak bluetooth speaker gitu. Gue masukin sini, terus gue nyalain ambient sound. Gue nyalain suara forest, beneran forest, kayak ada suara burung, ada suara air gemericik, ada suara nyamuk-nyamuk kayak flies, you know. Saking gue pengen untuk experience ini tuh hutan, ngerti gak? Gue mandi di hutan gitu loh. Nggak tau kenapa gue suka banget mandi di hutan, padahal gue nggak pernah mandi di hutan. Oke, jadi itu aja keseruan ambient lightingnya. Di sini gue cuma pengen ceritain sih gimana serunya pakai ambient lighting di rumah kalian gitu. Kenapa kebanyakan dari kita tuh pada susah tidur, terutama semenjak ada sosmed, ada sosial media, atau ada teknologi yaitu smartphone. Karena mata kita tuh terus-terusan ngelihat cahaya biru. Makanya kenapa si hormon melatoninnya tuh nggak keluar-keluar, karena si hormon ngantuk ini tuh mikir kayak ini belum malam, karena ini cahayanya masih biru, ngerti nggak sih? Mereka mikirnya tuh masih ada matahari, jadinya mereka nggak ngantuk-ngantuk, nggak keluar-keluar hormonnya. Misalnya kalian suka main HP nih, atau nggak main iPad, atau main gadget
apapun yang ngeluarin cahaya biru. Itu juga bisa bantu dengan kalian masang ambient lighting warna kuning. Sebenarnya kalian matiin lampu biru kalian di rumah, semuanya matiin, terus pakai lampu kecil-kecil aja, terus lampu kuning gitu. Selain lampunya diganti jadi warna kuning, sebenarnya sangat ngebantu juga kalau kita udah kayak lepas dari gadget, lepas dari smartphone, lepas dari apapun yang ngeluarin cahaya biru di jam-jam tidur gitu, jam 7 ke atas gitu, udah nggak pegang aja. Ideally udah nggak pegang, tapi emang agak susah ngerti nggak prakteknya. Jadi dengan masang ambient lighting ini semoga kita jadi bisa kayak ngebedain yang mana jam produktif dan yang mana jam istirahat. Dan semoga kita semua bisa tidur cepet ya guys, karena tidur tuh jam 8, udah di tempat tidur lah at least jam 8. Itu impian gue, sumpah. Impian gue tuh bukan kerja 24 jam ya, tolong. Atau nggak kerja lebih dari matahari ada di atas kita. Ketika matahari udah nggak ada masih kerja, itu bukan impian gue. Serius, bukan impian gue. Oke, jadi gitu aja guys vlog gue kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, dan jangan lupa untuk tidur cepat. Jangan lupa untuk tidur sesuai dengan jamnya. Jangan tidur terlalu jauh dari jam matahari terbenam. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, karena gue nggak sabar untuk ngebahas hal-hal lain di vlog gue. Bye, I love you. See you, take care, bye bye.